baik-baik sama pimpinan, Pak. Permasalahan sengketa lahan di Kelurahan Jahap, Kabupaten Kutai Kartanegara belum menemukan titik temu. Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat Aliansi Dayak dan lintas suku menggelar unjuk rasa di depan Mapolres Kabupaten Kutai Kartanegara beberapa waktu lalu, masih menyisakan pesan penting. Mereka menegaskan penolakan terhadap penggusuran lahan tanpa izin jelas dan mendesak penghentian kriminalisasi warga. Hadir dalam aksi ini sejumlah tokoh adat dan pejabat publik, di antaranya Panglima Besar Komando Pertahanan Adat Dayak sekaligus Ketua Laskar Mandau Lintas Suku dan Lintas Agama, Profesor Dr. Rudolf. Pihaknya menjelaskan perselisihan tanah yang menjadi latar belakang aksi telah berlangsung puluhan tahun antara masyarakat adat dengan perusahaan PT Budi Duta Agro Makmur, BDA, namun hingga kini belum mendapatkan kejelasan yang pasti. Dalam sesi wawancara, Profesor Dr. Rudolf mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap PT BDA yang dinilai melakukan pelanggaran hukum. Ia berharap kepolisian, pemerintah, maupun pengadilan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat adat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hari ini kita tadi sudah menyelesaikan di Polres, baik kepada Pak Kapolda maupun Pak Kapolres dan Dandim. Kesepakatan kita akan dibicarakan setelah ini. Nah, kalaupun masyarakat yang ada di tempat ini ingin menutup, silakan aja tutup. Tapi saya tidak mau ada pertikaian dan permasalahan yang ada. Oke, saya Profesor Dr. Rudolf SHMHMSc PhD sebagai Panglima Besar dari Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan dan Panglima Besar dari Laskar Mandau Adat Kalimantan Bersatu Lintas Suku Lintas Agama. Saya menyikapi masalah tentang BDA ini yang begitu viral. Selama 40 tahun kasus ini berada di Kutai Kartanegara maupun di Jahap. Ini tidak ada titik temu sama sekali untuk hal ini. Bahkan izin mereka pun belum selesai, berani menggusur kelompok tani, kelompok masyarakat yang punya surat yang berada di Desa Payang Bauk maupun di daerah Jahap. Untuk hal itu, saya minta pemerintah harus tegas menindak segala apapun yang dilakukan para investor nakal yang seperti ini. Izin mereka belum keluar, tapi mereka berani melakukan eksekusi terhadap lahan masyarakat yang ada. Maka daripada ini, kami minta dari pihak kepolisian, TNI Polri, maupun kejaksaan, maupun pengadilan, pemerintah yang ada, legislatif, eksekutif, tolong lihat keberadaan masyarakat Kutai Kartanegara yang masuk wilayah Kalimantan Timur IKN Nusantara, supaya IKN Nusantara ini tetap kondusif. Untuk hal itu, kami tidak melarang siapapun yang berinvestasi di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Itu tidak masalah, tapi harus ikut peraturan yang ada. Silakan, siapapun investor yang mau berinvestasi di IKN maupun di Kalimantan harus sesuai dengan peraturan yang ada. Jangan izin belum keluar, mereka lalu berjalan terlebih dahulu. Ini PT BDA yang ada di Kutai Kartanegara. Ketua LPADKT Kaltim, Fendi Meru, menilai masalah penguasaan tanah adat di Jahap sudah seperti bom waktu dan meminta semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga penegak hukum, untuk serius mengawal penyelesaiannya. Jadi kita mengharapkan dengan kehadirannya Bapak Kapolda dan semua tokoh-tokoh Dayak yang ada di Kalimantan Timur ini, yang bermacam-macam ormas, organisasi, ini adalah kedatangan terakhir kita, ya, dan ini harus ada solusi. Karena kita sangat berharap keberadaan atau kedatangan Pak Kapolda itu memberikan angin segar kepada masyarakat kita yang ada di Jahap. Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kaltim, DADK, Victor Yuan, menegaskan bahwa masyarakat yang mempertahankan lahan tidak seharusnya dikriminalisasi. Sebaliknya,
perusahaan yang tidak memiliki izin jelas dan seharusnya diproses secara hukum. Jadi pokok permasalahannya biang keladinya sebenarnya tidak ada masalah masyarakatnya dengan pihak kepolisian. Biang keladinya adalah BDA. BDA-nya yang harus hilang sehingga masalahnya hilang. Itu. Bagaimana kemudian berinvestasi di Kabupaten Kutai Kartanegara kalau dia tidak mensejahterakan masyarakat Kutai Kartanegara sendiri, bahkan menjajah masyarakat Kutai Kartanegara sendiri. Itu investasi bodong namanya, investasi bohong. Makanya Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur menjatuhkan denda dan sanksi adat setinggi-tingginya terhadap BDA supaya mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang jolim, tidak intimidasi, tidak kriminalisasi lagi. Gitu. Ketua Umum Persekutuan Dayak Kaltim, Syahri Jaang, berharap proses penyelesaian permasalahan yang melibatkan masyarakat Jahap dapat dilaksanakan secara kondusif serta humanis. Ya, pertama saya sampaikan terima kasih kepada Pak Kapolda Kaltim, Pak Bupati, Ibu Musfida, Kutai Kartanegara ya, dan Pak Kapolres yang baru, juga seluruh tokoh masyarakat, ya, terima kasih juga instansi terkait yang telah berdialog dengan baik dan mau mendengar dan menerima apa yang disampaikan oleh masyarakat. Adapun keputusannya bagaimana, nanti kita akan kawal bersama. Saya mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondisivitas Kalimantan Timur dan juga apa hasilnya, semoga menjadi harapan kita bijak secara humanis. Saya minta kepada Pak Kapolda sejarahnya lihat sisi komunikasinya dengan masyarakat, jangan sampai buntu komunikasi sehingga tidak ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Anggota DPD RI Julianus Henok mengapresiasi perjuangan masyarakat adat dan mengingatkan penegak hukum agar netral. Ia juga meminta para investor tetap menghormati aturan adat yang berlaku di tanah Kalimantan. Hasil final lahirnya gimana, Pak? Ya, kita terima kasih kepada masyarakat adat semua suku yang ada di sini ya, hadir, di mana menyuarakan tuntutan masyarakat tentang keadilan. Oleh sebab itu, kita berterima kasih Pak Kapolda sudah hadir, Pak Kapolres baru sudah hadir, ya. Kemudian Bupati sudah hadir, mendengarkan apa yang menjadi suara hati nurani masyarakat meminta keadilan. Kita berharap pihak aparat penegak hukum bersikap bijak, ya, bersikap netral, jangan hanya, mohon maaf, saya sering katakan hukum itu tajamnya ke bawah, tumpul ke atas. Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro, turut hadir dalam aksi tersebut. Ia menegaskan kehadirannya untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat dan memastikan konflik akan ditangani dengan baik. Kami dari Polda Kalimantan Timur didampingi bersama-sama dengan Forkopimda Kabupaten Bubar melakukan audiensi dengan tokoh masyarakat di Kabupaten Bubar, tokoh adat di Bubar, membahas beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Bubar, khususnya terkait masalah konflik agraria yang dalam ini ada lagi masyarakat di Jahap dengan perusahaan BDA. Beberapa hal sudah kita bahas tadi dan kami dari kepolisian sudah menampung semua permasalahan yang tadi disampaikan, dan kami tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab dari Polda termasuk pihak terkait Forkopimda yang nanti akan membantu, karena penyelesaiannya tidak hanya di tingkat kabupaten maupun provinsi, ini tentunya akan kita bawa ke tingkatan lebih tinggi yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan kasus. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat yang sudah hadir di sini dan sudah menjaga kondisivitas wilayah Kabupaten Bubar, dan harapan saya mari kita jaga selalu bersama-sama sehingga semua kegiatan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Aksi damai ini berlangsung aman dan tertib. Masyarakat adat menegaskan mereka akan terus mengawal permasalahan ini demi tegaknya keadilan di bumi Kalimantan. Nunung Dwi dan Liputan Nusantara News melaporkan dari Kutai Kartanegara.